Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto awal adanya program amanah yang ada adalah terpilih dan dipilih. Perkembangan proses progres yang sedang dijalankan masing-masing pemangku untuk merealisasikan ke seluruh anggota seluruh Nusantara yang mengikuti perjalanan dana amanah. Arahan yang sedang dijalankan berlangsungnya terkait IDN-nya hanya anggota amanah, di mana Ketua Umum Amanah beserta Koordinator Amanah siang ini 7 April 2024 membahas jalannya progres tersebut di bait pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, saya masih di rumah para sepuh ini sepuh, rumahnya di desa. Jadi kita tadi sudah rapat selesai tuntas pembahasannya. Insya Allah dana amanah umat miliknya Bunda Nilia itu bisa dicetuskan sebelum takbir. Jadi masih ada harapan untuk dicairkan sebelum takbir. Ini sudah dirapatkan semuanya untuk pembuka. Yang kedua, agar nanti saya tidak narik kontri lagi. Jadi intinya itu rapat tadi mulai jam 8:30 sampai jam 10. Bu Ika, Pak Erik, teman-teman. Itu sudah, insya Allah sudah wis. Saya sudah mantap, sudah yakin termasuk Bunda Nilia karena rapat tadi sudah menemukan titik terang amanah umat miliknya Bunda Nilia itu akan tuntas dilaksanakan sebelum takbir. Jadi bisa tanggal 8, bisa 9 siang, dana itu sudah inrek di rekening kita masing-masing sebagai pembuktian awal. Nanti setelah itu selesainya dilanjut lagi tanggal 15, seperti itu BK. Nah, maka dari itu untuk teman-temanku semuanya, untuk penataan ini, para orang tua minta dukungan. Satu, yang pinjaman 300, 500, 1 juta, kalau ada dan mampu tolong dipinjemin itu. Yang kedua, untuk pembiayaan sistem per satu orang kurang 170.000, baik itu dari program PPUI, program Sejuta Umat, ke Bandung, NR, ataupun program leluhur, itu per satu orang diminta dukungan 170.000. Insya Allah itu dukungan yang paling akhir, karena dari hasil rapat ini benar-benar memuaskan. Saya sendiri mendengarkan langsung, Bunda Nilia juga sudah puas jawaban para sepuh Nusantara, bahwasanya disepakati untuk menyetuskan awal untuk pembukaan awal dana amanah sebelum kumandang takbir dilaksanakan, yaitu menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dana amanah dilepas, dana amanah bisa dipakai dan digunakan oleh Bunda Nilia beserta pengikutnya. Seperti itu sudah. Amin. Amin. Ini insya Allah sudah serius kalau kali ini, karena benar-benar sudah memuaskan hasil rapatnya. Jadi saya sendiri kemarin rasa keraguan, apakah nanti setelah Lebaran, apakah ini mungkin sudah hilang lenyap di hatiku. Sudah mantep ngadep, tinggal kita memohon kepada Tuhan kita masing-masing. Karena orang tua telah menuntaskan semua. Maka direksi harus mantep juga, agar yang di bawah lebih mantep lagi daripada kita. Karena yang di bawah adalah penunggu dana amanah yang dinanti-nanti selama ini. Akhirnya jawabannya sudah ada, akan dicetuskan sebelum takbiran. Udah itu. Amin. Amin. Wes, jadi anggota tinggal yang mampu yang ada, tolong pinjamannya 300, 500, 1 juta, monggo. Tapi yang untuk 170.000 itu benar-benar harus dilaksanakan karena untuk pembiayaan sistem. Jadi pembiayaan sistem itu per orang kurang 170.000, sehingga keputusannya yang sudah ditetapkan insya Allah tidak dirubah lagi sebelum kita takbiran dulu. Maksudnya takbiran dulu itu karena kita telah menang dulu menerima dana amanah, baru kita kembali ke fitrah, yaitu menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim. Bagi umat non-muslim, berbahagialah karena dana ini juga keluar untuk seluruh umat, seperti lambangnya program Sejuta Umat dan PPUI, Perkumpulan Peduli Umat Indonesia, seperti itu. Ya. Amin. Ono silakan no. Amin. Begini bos ya. Ini sesi pertanyaan loh ini. Iya silakan. Ya. Yang penting 7 menit aja ya, biar enggak terlalu panjang rekamannya. Kemarin itu lusa itu kan kuliah itu kan sudah uji coba ya Bu ya di Solo. Iya.
uji coba pemakaian. Ya. Artinya kalau sudah uji coba pemakaian itu kan dana sudah bisa dipakai. Ya. Memang iya Bu Ika, akan tetapi kan ada sisi goib yang harus diselesaikan orang tua. Karena mereka ini yang diselesaikan berapa hari ini, mereka itu genteng menyelesaikan sisi goibnya agar bencana tidak menyeluruh di Nusantara. Karena amanah ini keluar, bencananya itu sangat dahsyat, sangat besar. Melebihi dari dahsyatnya tsunami. Makanya mereka itu mencari waktu yang pas, momen yang pas. Memang uji cobanya benar, secara nyata. Tapi secara alam sebelah, kalau salah melangkah, kita menerima amanah itu juga akan kena musibah. Iya kalau kita selamat, kalau mati, buat apa menerima amanah? Seperti itu tadi penjelasan orang tua. Jadi orang tua selama seminggu ini, di detik-detik mau menjelang lebaran ini, mencari momen yang pas, waktu yang pas agar seimbang. Seimbang antara dunia nyata dan dunia alam sebelah. Karena selama ini dana amanah itu dilindungi oleh alam lelembut. Kalau tidak dilindungi oleh alam lembut, sudah habis mulai dahulu. Yang beratnya itu adalah menyelesaikan alam sebelah. Makanya tidak mungkin semua orang bisa membagi. Contoh, kalau memang ada seorang pemangku program menyatakan mulai dulu dia pewaris amanah, kenapa dia tidak bisa membagi? Ya karena ada alam sebelah. Lah, uji cobanya itu memang berhasil, baik tunai, baik sistem berhasil. Orang tua belum berani ngelepas ini, kenapa? Karena mereka masih mencari hari yang baik agar nanti di saat amanah keluar, bencananya tidak terlalu besar, seperti itu, Vika. Oke. Jadi nggak ada kalau bilang ini real. Ada dunia goib amanah itu. Jujur ada dunia goib. Kalau tidak ada dunia goib amanah, mulai zaman dahulu, mungkin mulai amalillah awal program amanah dibuka sudah cari mulai dahulu. Kenapa mulai amalillah terus dilanjut sampai saya mendirikan PPU belum bisa? Ya karena ada ini. Jadi orang tua itu harus benar-benar mencari siapa pewaris tunggal amanah. Setelah pewaris tunggal itu ketemu, pewaris tunggal itu masih dites DNA, forensik itu ada 2, di alam sebelah dan di alam nyata, semua dinyatakan lulus, dan diuji coba, dia bisa kuat. Lah, akhirnya orang tua merasakan ritual selama seminggu, dan alhamdulillah, tadi pagi saya dipanggil dan bunda, ketemu jawaban, amanah sudah bisa dicetuskan sebelum lebaran. Kalau kemarin itu uji coba Bu Ika, kalau amanah itu harus dicetuskan, dan kalau dicetuskan itu tidak boleh satu wilayah, 5 penjuru harus bareng, yaitu penjuru timur, utara, barat, selatan, dan tengah. Seperti itu, Vika. Jadi via sistem ini ya, bagus ya, rekening lama ya? Ya, jadi ini sudah bisa dilaksanakan sebelum lebaran, karena apa? Karena orang tua sudah dapat ibarat kata restu untuk mengawali pembukaan. Yang intinya, amanah itu ngeri. Seandainya boleh diulang, saya dan bunda tidak mau megang aset amanah. Karena megang amanah ini taruhannya nyawa. Para sepupu ini itu banyak yang tumbang, banyak yang meninggal sebelum amanah tercetus. Kenapa? Karena salah menata, taruhannya nyawa. Sama saya dengan saya TC tidak membayar orang tua, taruhannya nyawa keluarga saya. Kan saya sudah ngomong ke Pak Erik awal dulu. Ya bagus. Ngomong ke Pak Ming, ke Bu Ika. Waktu itu saya dipanggil di Lawu tanggal 23 bulan 4 tahun tanggal 23 bulan 11 tahun 2022. Saya waktu itu ada 2 pilihan. Kamu mau membiayai istriku atau bunda dipanggil putri. Kalau kamu sanggup membiayai, maka PPI-mu dapat. Tapi kalau kamu di saat membiayai ada kendala dan kamu tidak bisa membiayai, maka taruhannya keluarga saya. Nah, waktu itu saya kan dilema, si malakama. Saya tidak membiayai, saya ada masalah dengan anggota PPUI, tidak bisa mencairkan. Pasti taruhannya saya di penjara. Itu kan kalau saya sampai tidak membiayai, setelah saya janji, keluarga saya akan diambil satu persatu. Nah itu kan saya sudah ngomong di awal, waktu kita ketemu di Bandung. Makanya amanah itu seperti itu. Kalau boleh memilih, saya lebih baik tidak memilih. Tapi karena ini takdir yang harus saya tuntaskan, makanya seberat apapun, mau lebaran atau apapun, saya minta ke anggota. Kenapa? Karena ini takdir perjalanan yang harus saya tuntaskan. Karena saya tidak mau mengorbankan keluarga saya, juga tidak mau mengorbankan anggota, agar dana amanah keluar tepat waktu. Nah, cuma orang tua juga mempunyai cara, gimana caranya mereka mengeluarkan, tidak ada bencana yang terlalu besar. Kalau salah melangkah, gunung, tsunami, gempa pasti terjadi. Jadi itu Pak Erik. Oke baik Pak. Mas Vika? Iya paham. Tanggal 8 atau 9 April. Untuk realisasi ini kan sebelum lebaran Bos ya. Iya.
apakah tidak mempengaruhi dengan kinerja perbankan? Saya tanya pada Sedangkan jenengan. kinerja perbankan. Cukup. ATM itu mati apa enggak? Ya enggak mati tuh. Nah terus banking jenengan mati apa enggak lebaran? Tapi untuk masukkan itu enggak ngaruh ya. Nah, sekarang kalau BI tutup, tumpul enggak Pak Erik? Ya tetap buka sih Pak. Nah, lah iya kalau ditutup BI tumpul enggak negara? Mungkin yang dimaksud Bu Ika itu pelaksana yang melakukan transferan itu apa nggak libur? Maksudnya mungkin begitu. Sekarang saya tanya ke Pak Erik, kita kan punya sistem sendiri yang ada ditaruh di Gunung Cermai. Nah kan orang tua kan Bunda kan sudah uji coba sebelum puasa, sebelum tutup. Iya toh? Iya. Nah berarti sistemnya sudah berjalan. Cuma orang tua mau ngenter itu belum berani kalau bencananya itu belum distabilkan. Karena benar-benar luar biasa. Dana amanah keluar kalau salah melangkah 4 gunung itu pasti meletus. Tsunami itu akan terjadi di seluruh dunia. Itu amanah. Karena saya sudah bilang amanah itu yang diharapkan anggota dalam proses progres yang ada terkait realisasinya IDR-nya anggota khususnya yang di bawah komandonya Bulia sebelum takbir tercetus dan bisa dipakai. Dari hasil yang kita perhatikan bersama di bait pertama, Ketua Umum dan Koordinator Amanah terus berjuang mengutamakan yang akan diterima anggota dari perjuangannya selama ini jamaah maupun NR, intinya yang mempunyai nomor induk keanggotaan amanah. Untuk yang lainnya arahan yang diutarakan Ketua Umum Amanah kepada Koordinator tadi terkait support dukungan untuk membantu perjuangan administrasi kepengurusan amanah abaikan. Cukup kita semua sebagai anggota yang cerdas dalam menanggapi arahan yang sedang berlangsung ambil titik nilai poin tertentu, yaitu perkembangan perjalanannya. Lanjut arahan di bait pertama. Iya. Kalau sistem tidak ada pengaruh bagi kita kecil, jujur. Bagi para orang tua, sistem itu hanya satu kedip bisa dilaksanakan. Tapi untuk mengatur agar bencana tidak terlalu besar, mereka harus ritual selama 10 hari. Itu jawaban saya sudah. Oke, baik, Jadi bagus. jaminan Kita ya, Coach, tunggu. Ya kita tunggu aja. Iya, Yang penting pembuktian kita dari itu harus apapun mantap, sistem. harus ngadep, karena semuanya sudah tuntas. Itu. Ya, untuk Makanya sistem saya bilang dijamin aman. yang terakhir pada anggota, amanah tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri. Hilangkan Idul Fitri. Itu aja sudah cukup. Dan sudah Pak Erik juga sudah dikasih tahu dulu, sistemnya Bunda Nilia itu beda sendiri, dibuatkan sendiri. Iya apa enggak Pak Erik? Iya, yang Ya dicermai itu yang dipakai orang tua, punya sistem sendiri Bu Ika. yang pakai media ikan arwana. Ya itu sudah sistemnya. Selama ikan arwana itu bergerak, sistem milik Bunda Lia bergerak. Kalau ikan arwana itu meninggal, baru sistem yang milik Bunda Lia itu berhenti Pak Erik. Seperti itu Pak Erik. Baik, bagus. Siap. Ya wis sudah cukup teman-teman. Sepenting wis dungo, iki wis 12 menit. Aku rekaman itu 2 kali. Sepenting dungo, yakino diri kalian sendiri sebelum lebaran itu terjadi. Dan ingat, sistem tertinggi itu miliknya Tuhan, bukan miliknya manusia, bukan miliknya bank. Jika Tuhan telah menghendaki kun fayakun, tidak ada sistem yang bisa menghalangi. Nah, itu aja Pak Erik. Oke, baik. Ya, ya. Jadi teman-teman laksanakan itu. Saya soalnya mau balik ke Yogyakarta karena tadi rapatnya kita di Kediri di bawah Gunung Kelut Pak Erik. Oke, baik Pak. Karena saya harus standby di Jakarta sebelum gerhana matahari terjadi. Karena besok gerhana matahari terjadi.